Memohon yang baik juga diwujudkan. Tetapi semuanya kembali lagi, apa yang kamu tanam, ya nanti akan yang kamu tuai. Kalau sudah memahami, tidak mungkin menyatakan seperti itu. Karena ketika kita baru mulai saja, udah jelas, itu kita nyebutnya Sanggaling Jati, ataupun itu adalah isi dari sejatinya hati kita. Jawa pohon itu disebut wit, atau kalau orang Jawa itu karena pinter pinter merangkai kata kan itu sebagai wiwitan atau Ya, permulaan. Jadi ya. Rahayu, Rahayu. terima kasih nih Pak Cahyo Aji. Kita kembali lagi di podcast kita. Nggih. Mana podcast kita ini dikhususkan untuk membahas tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Khususnya bagi teman-teman yang belum mengenal tentang penghayat kepercayaan itu seperti apa. Dan yang sering menjadi dilema kita selaku penghayat, begitu juga adanya stigma terhadap penghayat kepercayaan. Karena salah satu hal Pak Cahyo Haji yang membuat kita selaku penghayat ini bingung dengan adanya stigma-stigma dari masyarakat pada umumnya tentang Ya, adanya ritual yang dilakukan oleh para penghayat kepercayaan nih Pak Cahyo Haji. ya, Karena di dalam proses ritual penghayat kepercayaan tentunya selalu menggunakan beberapa alat sarana. Salah satunya adalah kemenyan, kemudian ada dengan menggunakan bunga-bunga, ada menggunakan minyak wangi, bahkan ada yang menggunakan dupa kan gitu. Nah, ya, kali ini kita akan membahas tentang kemenyan. Tentunya perlu Pak Cahyo Haji ketahui bahwasanya kalau kita bicara tentang kemenyan itu kan selalu dianggap dengan hal yang sifatnya negatif ini Pak Cahyo Haji. ya, Sebenarnya kalau kita bicara kemenyan di dalam setiap ritual penghayat kepercayaan ini sebenarnya seperti apa nih? Kebanyakan dari penghayat kepercayaan ini pemegang teguh tentang filosofi-filosofi. Apapun yang dilakukan, ritual yang dilakukan, serana yang digunakan itu selalu mengandung nilai-nilai berhubungan dengan diri pribadi ataupun alam semesta. Saya ingin Pak Cahyadi menanggapi bahwa kemenyan ya. itu suatu alat atau sarana yang tanda kutip dianggap oleh masyarakat distigmakan bahwa ini adalah bentuk ritual yang dianggap sebagai menduakan Tuhan atau sifatnya itu ritual yang mungkin berhubungan dengan makhluk gaib, jin, setan, iblis atau apalah. Monggo, saya Ya, minta pengen ya. tahu tanggapan dari Pak Cahyadi. Nggih. Nggih, terima kasih Mas Kusuma. Jadi kalau kita bahas mengenai kemenyan ini sebenarnya sangat sangat unik ya, karena beberapa bagi masyarakat yang nggak paham ini dikiranya hal-hal yang berbau mistik yang baratnya, wah kalau bakar kemenyan ini mengundang setan atau mengundang jin atau apa kan Betul, begitu. betul, betul. Nah, padahal kalau mereka yang mengenal dunia modern yang mempelajari sebenarnya kandungan zat aktifnya kemenyan itu apa, itu malah sebenarnya itu jadi duit gitu loh. Karena Hmm, kemenyan sendiri itu sangat dibutuhkan di komoditi-komoditi yang untuk ekspor ataupun komoditi yang digunakan untuk kosmetik ataupun obat-obatan. hmm, Karena dari misalkan kemenyan yang ada di tanah Nusantara ini kan dari golongan yang Styrax itu yang kandungannya yaitu apa benzoin, ya. kemudian kalau yang dari luar itu seperti misalkan di India kan disebutnya kan mereka golongan tumbuhannya adalah Boswellia. Nah, ini adalah dua tanaman yang berbeda jenisnya tapi hampir mirip-mirip sama. Jadinya dari bahan bakunya saja, ibaratnya yang dari tanah Nusantara ini yaitu sudah sangat istimewa, banyak dicari gitu loh. Ya, iya, Maka sebenarnya betul. kalau kita punya pohon kemenyan, wah itu sebenarnya malah jadi kaya raya gitu loh. Oh Kalau gitu kita ya. punya pohon kemenyan banyak, wah itu dijualnya mahal, ibaratnya
getahnya aja laku, apalagi kalau sudah dijadikan minyak esensial. Nah, itu termasuk di Atsiri. Atsiri itu ada komunitas minyak minyak Atsiri Indonesia itu juga, wah itu Kemenyan juga termasuk komoditi yang sangat dicari, itu sangat Hmm. bagus sekali. Nah, pertanyaannya kan itu sebagai bahan-bahan kosmetik, apalagi yang parfum-parfum mahal itu menggunakan benzoin atau zat aktif dari kemenyan. Nah, Kemenyan ya. kalau misalnya seperti itu kan orang kan nggak tahu, wah ini parfumnya mahal, isinya apa? Benzoin. Padahal benzoin itu kemenyan lah. Apakah kalau mau pakai apa semprotan minyak wangi parfum yang mahal terus itu juga ngundang setan kan yang nggak Iya, iya, seperti iya, itu. iya. Betul, Eh, betul, betul. atau namanya, kalau namanya sudah diganti dengan benzoin sudah orang sudah wah ini sudahnya sudah bagus ini kan begitu. Apakah Jadi kalau kita barang mewah membakar ya. Jadi ya barang bakar mewah ya. bakar kemenyan terus kita ganti namanya bakar benzoin ini bukan kemenyan. Nah. Ya, ya. Pak Cahyaji, artinya Hmm, gini, sebenarnya kalau kita melihat dari kebiasaan leluhur kita dulu menggunakan kemenyan ini sebenarnya sebagai bukti bahwa di era leluhur ini adalah eranya kejayaan di Nusantara ya, karena ya, pohon pun ada nilainya dan menjadi komoditi ekspor. Mungkin dulu banyaknya bangsa-bangsa lain masuk ke Nusantara ini salah satunya memang salah satu sumber daya alam yaitu yang bersumber dari tumbuhan ini. Ini salah satunya adalah kemenyan ini sebagai komoditi yang mungkin dijual belikan di era leluhur kita. Mungkin gimana Pak Cahyo? ya. Jadi kalau kita istilahnya sekilas baca beberapa artikel gitu memang istilahnya itu termasuk komoditi yang dicari oleh bangsa-bangsa lain karena tidak semuanya negara bisa tumbuh pohon kemenyan gitu loh. Termasuk Timur Tengah pun ibaratnya kalau mau cari kemenyan kan ya sumbernya dari negara kita ini yang juga sangat terkenal, terutama kalau di Nusantara itu kan yang dari Sumatera Utara itu Aceh daerah gitu ya. Toba, Toba ya itu Oh, sangat Toba. terkenal gitu di Hmm. Aeknoli sana sangat terkenal. Hmm. Kemudian ya banyak sih di Jawa pun juga ada, di Jawa Tengah pun juga ada kemenyan. Kemudian kemenyan Siam itu juga yang dari Thailand juga terkenal. Makanya sebenarnya kalau bilang kemenyan itu sudah dari dulu menjadi barang yang dicari ya kan untuk diperdagangkan sampai sekarang pun juga barang ini juga masih dicari gitu loh. Oh Jadi gitu ya. sebenarnya kalau kita punya pohon kemenyan itu banyak, wah itu malah sangat bagus gitu loh. Ya, Karena udah otomatis akan jadi menambah penghasilan. ya. Tapi saya pernah membaca salah satu artikel. Artikel tersebut menyampaikan bahwasanya salah satu manfaat dari kemenyan itu juga sebagai untuk pengobatan karena dikatakan di situ sebagai antiseptik juga. Itu betul enggak ini Pak Cahyo? Ya, ya betul, bisa sebagai untuk kosmetik, kemudian untuk pengobatan, kemudian juga aromanya itu menenangkan. Itu sangat banyak sekali sebenarnya gunanya. Jadi sekarang pun kalau kita baca dari ya referensi-referensi yang ada, itu bahwa kemenyan itu juga banyak fungsinya. Itu. Tapi kita kan kembali membahas mengenai kepercayaan nih. Kenapa Betul, betul, betul. Kenapa selalu setiap ritual itu menggunakan kemenyan? Ya, Nah, itu betul adalah Pak Cahyo Haji. para leluhur kita ini sudah sangat waskito dan mengerti sebenarnya itu. Ya, Meskipun dulu itu belum ada teknologi ya, tapi leluhur kita ternyata sudah mengetahui, oh ini ternyata ini barang yang sangat istimewa gitu loh. Mm. betul. Meskipun sekarang ibaratnya bagi orang-orang yang tidak paham dibuang, tapi ya ya bersyukurlah bagi orang yang tahu karena itu adalah duit gitu loh. Ya, Itu ya, 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 ya. barang yang sangat mahal. Gitu loh. Itu sangat mahal. Nah, Artinya kemungkinan gini Pak Cahyaji, karena kemenyan ini sebagai komoditi yang memiliki nilai yang luar biasa karena dibutuhkan banyak industri yang tadi disebutkan salah satunya kosmetik. Masyarakat kita itu ditutup pengetahuannya tentang kemenyan ini sendiri sehingga kita dengan banyaknya stigma-stigma itu
sehingga menganggap kemenyan ini satu hal yang harus dihindari, padahal sebenarnya ini komoditi yang luar biasa itu ya. Ini salah Ya, satu politik dagang yang selalu diserang dari bangsa lain terhadap bangsa Nusantara yang sebenarnya memiliki kekayaan luar biasa. Ini tidak hanya emas, bahkan getah, karena kalau kita bicara kemenyan ini kan getah ini Pak Cahyo Haji, getah, ini ya, juga betul, ada nilainya yang luar biasa kan gitu ya Pak Cahyo betul. Haji. Apa sih sebenarnya yang diajarkan oleh leluhur kita dengan cara eh, di dalam proses ritual kita itu memakai kemenyan. Jadi ilmu pengetahuan dari para sesepuh gitu kan menyampaikan ketika saat membakar kemenyan, Hmm. beliau-beliau itu menyampaikan yaitu Sang Galing Gangjati Winur Jati, menyampaikan seperti itu. Nah, jadi ini bagi siapa saja ya boleh mengartikan ya, boleh mengartikan itu maksudnya mau seperti apa. Tetapi yang utama adalah bahwa intisari dari apa yang disampaikan itu adalah sesuatu hal yang mempunyai makna yang sangat baik dalam tata cara memuja. Jadi kalau kita ngomong menyampaikan artinya ya seperti sang, Hmm. sang itu adalah menyebutkan gitu loh, menyebutkan atau menyatakan. Kemudian ada Sang Galing Gang Jati. Jadi kalau bahasa Jawa itu disingkat-singkat. Ya, ya. Itu disingkat-singkat. Misalkan galing itu galih ing. Jadi Hmm. galih itu bisa dikatakan sebagai hati. Sang Galing Gang Jati. Jadi jati itu ya sejati. Jadi istilahnya menyatakan dari isi hati yang sesungguhnya atau isi hati yang sejati. Gitu. Jadi dengan membakar itu kita ini memuja loh. Kita ini memuja kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ya, ya, Tuhan ya. semesta alam, bahwa kita ini menyatakan dengan sesungguh hati atau menyatakan dengan istilahnya intisari dari hati kita, gitu. Ya. Nah, jadi nggak perlu di apa dibuka kadang-kadang nggak perlu disampaikan secara keras, ya kan? Tetapi di dalam hati itu pun Tuhan udah mendengar, gitu loh. Tuhan Betul, Yang Maha betul, Kuasa itu betul. udah mendengar itu, makanya dengan perlambangnya adalah yaitu kemenyan. Kan memang Hmm. dikatakan kemenyan itu dikatakan Sang Galing Gang Jati. Tetapi Sang Galing Gang Jati sendiri ini adalah sebenarnya adalah menyatakan dari isi hati yang sesungguhnya atau yang sejati dari hati sang pemuja atau yang memohon kepada Tuhan tadi. Oh, artinya gini, bahwa ketika penghayat kepercayaan itu melakukan ritual dengan menggunakan kemenyan, ini adalah sebagai bentuk simbol niatan yang betul-betul muncul dari hati yang terdalam kan Betul. gitu ya Pak Cahya. Betul, itu sebenarnya itu Hmm. perlambang gitu loh. Nah, jadi nggak ada istilahnya kok misalkan itu manggil apa manggil setan atau manggil apa. Kalau yang menyatakan manggil setan apakah setannya kelihatan kan ya nggak ada tuh kan gitu. Nah, Nah, oke, ini terus Pak, kemudian gini, selain saya sampai lanjutannya yaitu Winur Jati. hmm, Wi itu juga menyebutkan atau udah menyatakan. Nur itu cahaya. Jati itu adalah ya sesungguhnya atau sejati. Jadi menyatakan cahaya yang sejati. Dalam arti eh, Sanggalinggang jati, winur jati, cahyoning menyan utawa cahyoning dupo. Nah, cahyoning menyan itu berarti cahaya dari kemenyan, kemenyan tadi. Maksudnya gimana? Dengan sesungguh hati kita, dengan intisari atau hati yang niatan hati ataupun keinginan hati yang sejati tadi, itu pun disertai dengan cahaya, gitu loh. Cahaya yang sejati untuk menyampaikan isi hati supaya tercapai apa yang kita tuju atau yang kita mohonkan kepada Tuhan dan semesta alam. ya, 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 ya. Artinya gini, nyala api daripada kemenyan itu sebagai winur jati. Kalau kita bicara Ya, nur ini kan cahaya yang memiliki sifat suci kan gitu ya. betul. Dan yang sejati, sudah suci dan sejati. Ini kan Ya, memiliki filosofi yang jadi luar biasa ya. gandengan itu sebenarnya. Ya. Jadi ini adalah niatan dari hati dan niatan yang dari hati ini diharapkan adalah dari nur suci atau dari cahaya cahaya yang suci yang ada di dalam diri sang pemohon tadi atau manusia tadi sebenarnya.
Terus Betul. kalau bicara tentang kemenyan ini ketika dibakar nih, ini kan mengeluarkan bau yang luar biasa, Ya, harumnya kan gitu kan. ya, Harumnya luar biasa sehingga membawa suasana ketika kita berdoa itu betul-betul bisa hening kan gitu. ya, Kalau dari harumnya sendiri itu apakah memiliki filosofi menurut Pak Cahyoaji? ya. Jadi kalau kita ngomong mengenai kemenyan tadi kan mulai dari bentuknya, kemudian mulai dari cahayanya, kemudian dari sumbernya. Kemenyan itu adalah dari getah atau sari-sari dari pohon. Nah, pohon ini dapatnya dari mana? Kan dari bumi. Ini juga bisa dikatakan adalah sari-sari ning bumi. Sari-sari dari bumi. Ya, itu mewakili elemen unsur bumi. Kemudian ketika dibakar, maka kan akan ada api di situ. Itu mewakili elemen api. Kemudian ketika ada asapnya, maka mewakili elemen yaitu elemen dari angin. Angin. Nah, terus kalau membakar biasanya supaya tambah harum, biasanya kan ditambah minyak itu, Ya. minyak wangi. Nah, itu melambangkan eh, minyaknya adalah minyak wangi, melambangkan air dan bau yang wangi. Kenapa? Karena semua tadi adalah satu rangkaian. Pengennya dalam kehidupan kita ini harus gondo harum. Ya. Kita ini harus berbau harum. Berbau harum ini ya meskipun misalkan nih kita udah pakai kemenyan pakai apa parfumnya dari kemenyan atau benzoin ya itu tambah bagus lagi kan Tambah baunya harum ya. tambah harum. Nah, tapi filosofinya dalam arti kita ini dalam kehidupan tuh harus gondo harum atau berbau harum. Nah, sangat sederhana, tetapi hal ini merupakan perlu waktu dan perjuangan yang luar biasa. Karena orang berbau harum atau harum namanya itu benar-benar butuh waktu. Orang ini bisa dipercaya, punya sifat tingkah laku yang baik, tindakan yang baik, istilahnya menjaga berkesinambungan terus-menerus. Ini suatu filosofi yang benar-benar bahwa pelaku yang membakar kemenyan ini juga mengetahui bahwa kehidupannya itu harus berbau harum juga. Gitu. Baik, baik. Nah, ini Pak Cahyoaji, di dalam kehidupan realita yang ada di masyarakat itu kan entah itu dari penghayat kepercayaan atau mungkin dari agama yang masih apa namanya menggunakan ritual-ritual nih, salah satunya kemenyan. Itu sering sekali bahwasanya mereka itu terkadang ada ditemukan bahwa mereka melakukan ritual dengan hal yang sifatnya negatif, tetapi tetap menggunakan salah satu sarana daripada kemenyan. Apakah ritual yang dilakukan oleh mereka yang sifatnya adalah hal yang menyimpang ini sesuai dengan apa yang sebenarnya diajarkan oleh luhur tentang penggunaan kemenyan ini sendiri? Karena kalau kita sebagai penghayat kepercayaan tentunya tahu bahwa filosofi yang diambil di dalam setiap perilaku penghayat kepercayaan sendiri, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam proses ritual, bagaimana kita melakukan sembah terhadap Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa ini kan dengan hal-hal yang sifatnya baik, dengan budi pekerti yang baik, dengan keluhuran yang baik, dengan niat yang baik, sehingga disimpulkan dengan kemenyan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang menggunakan kemenyan itu dengan hal yang sifatnya negatif? Apakah ini bisa juga akan bermanfaat bagi orang tersebut? Monggo Jadi Pak Cahaji. jadi manusia itu makhluk yang sempurna. Sempurna itu ya mau berbuat jelek ya boleh, mau berbuat baik ya boleh. Tapi semuanya itu ada panenannya atau ada unduh-unduhannya. Nah, dalam arti itu tergantung yang menjalankan, membakar kemenyan untuk tujuan yang baik ataupun membakar kemenyan untuk tujuan yang tidak baik. Itu tergantung oknum atau orangnya. Jadi Ya, ya. semuanya itu tergantung diri pribadinya. Mengenai diterima atau tidak, itu adalah tergantung cerita kehidupannya. Jadi Tuhan itu Maha Welas, Maha Asih. Ya. Memohon yang tidak baik ya juga bisa diwujudkan. Hmm. Memohon yang baik juga diwujudkan. Tetapi semuanya kembali lagi apa yang kamu tanam ya nanti akan yang kamu tuai.
Ya, Jadi kalau misalkan hal yang tidak baik tentunya akan dapat hal yang tidak baik untuk waktu yang istilahnya setelah dari cerita itu nanti babaring carito atau carito itu sampai dengan hasil panenannya. Di sini kemenyan sendiri sebenarnya permohonan kepada Tuhan dan kita ini juga permohonan kepada alam semesta. ya. Kenapa? Karena di situ kita menggunakan dari dayanya bumi. Hmm. Itu. Apa yang ada di bumi? Ibaratnya kalau kita ngomong zaman sekarang kan ada koneksi internetnya, bisa tersambungkan secara Ya, ya, gaib. ya. Kedua, dayanya api. Dayanya api itu merupakan semangat atau tujuan yang kita capai itu mempunyai semangat yang kuat untuk mencapai tujuan itu. Kemudian dayanya angin. Manapun tempat itu selalu ada angin. Ya, Maka ketika kita memohon dengan kumpulnya dayanya angin, maka juga semua yang kita inginkan asalkan masih berhubungan dengan angin itu bisa juga akan tercapai. Ditambah lagi dengan dayanya air yaitu dayanya kehidupan. Dan kehidupan ini yang berbau harum karena tadi kita menggunakan minyak wangi yang berbau harum. Nah, itu juga menandakan semua kehidupan ataupun apa yang kita minta ataupun yang berhubungan dengan air itu pun juga bisa membantu mendorong kita dalam mencapai apa yang kita tuju. Nah, semua itu tentunya atas izin dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga alam semesta yang berupa bumi, kemudian api, kemudian angin, kemudian air, semuanya ikut mendorong, membantu kepada keinginan kita supaya terlaksana atas izin dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebenarnya kayaknya sangat sederhana, tetapi kita ini sebagai jagat pribadi ya, itu bersentuhan dengan kekuasaan-kekuasaan alam semesta. Tuh. Di dalam tubuh kita ada api, ada angin, ada air, ada bumi atau ada tanah. Yang kita jadikan sarana itu juga perlambang dari elemen alam semesta. ya, ya, Jadi ini menyatukan keinginan kita dengan Tuhan dan dengan alam semesta. Sehingga dengan hal seperti itu, maka keinginan yang kita inginkan itu jauh lebih mudah tercapai. Ya, tentunya tidak hanya berdoa saja ataupun memuja saja, harus dilakukan dengan tindakan-tindakan bukan. selanjutnya atau kenyataan yang harus kita jalankan. Ya. Tetapi kalau kita melihat ini Pak Cahayaji dari filosofi kemenyan itu sendiri, seharusnya ketika kita beribadah menggunakan kemenyan nih, jika paham tentang filosofi ini, tentunya yang kita lakukan adalah sesuatu hal yang selalu baik. Doa-doa yang sifatnya adalah baik karena terakhir tadi yang disampaikan munculnya bau harum di dalam proses pembakaran kemenyan ini kan perlambang atau simbol dari kehidupan yang harum, kehidupan yang artinya kalau kita Betul, harum kan orang di sekeliling kita itu senang, orang yang betul, di sekeliling kita itu tidak dirugikan kan gitu seharusnya kalau betul, kita melihat filosofinya daripada penggunaan betul, menyan. Nah, ini Pak Cahyo Haji, tentu kalau kita melihat tayangan di televisi ini kan sering terjadi ketika di dalam televisi itu ada kisah cerita orang cari pesugihan atau orang yang melakukan santet kepada orang untuk menyakiti orang. Ini kan selalu diceritakan dengan ada dukun menggunakan kemenyan. Nah, ini secara tidak langsung itu sebagai bentuk atau memberikan satu nilai negatif terhadap proses ritual daripada budaya yang ada di leluhur betul. kita. Nah, ini menurut Pak Cahyaji itu seperti apa? Ya, ya karena mereka menyampaikan seperti itu mungkin belum memahami arti dari menyalakan kemenyan. Kalau sudah memahami, tidak mungkin menyatakan seperti itu. Karena ketika kita baru mulai saja, udah jelas itu kita nyebutnya Sanggaling Gang Jati ataupun itu adalah isi dari sejatinya hati kita. Kemudian cahayanya kita sudah menyampaikan itu adalah Winur Jati. Keinginan yang bagaimana? Keinginan yang suci, keinginan yang Ya, bercahaya, gitu betul, loh. betul. Nah, kemudian setelah kita bakar, itu baunya harum sekali. Apalagi kita juga menggunakan tambahan seperti minyak wangi juga. Itu menandakan apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, itu untuk apa?
untuk sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik untuk alam semesta ini, untuk diri kita, dan untuk semua makhluk hidup yang ada. Sehingga kalau udah mengerti seperti itu, akan memahami, oh ternyata filosofinya seperti itu. Ya, Nah, oleh karena itu kita kan menyampaikan hal ini supaya masyarakat itu juga lebih paham. Oh, ternyata orang membakar kemenyan itu tujuannya seperti ini, gitu ya, loh. betul. Nah, Untuk ini generasi pemuda apa muda ini sangat ya, penting ya, sekali supaya ya, jangan salah arti bahwa peninggalan tradisi luhur yang dari nenek moyang kita ini jangan dianggap hal-hal yang menyimpang, tapi adalah hal-hal yang ini adalah hal yang sangat luhur. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau berdoa sesuatu yang jelek ya jangan pakai kemenyan itu udah nggak sesuai dengan betul. itunya apa filosofinya I- gitu loh. Itu yang tadi saya tanyakan, Pak. Ketika orang itu beribadah sesuatu hal yang sifatnya buruk nih, salah satunya untuk menyakiti orang yang kita kenal dengan istilah nyantet dan gitu, kemudian cari pesugihan, selalu disimbolkan dengan pembakaran, proses pembakaran kemenyan. Nah, ini kan hal yang buat saya pribadi nih, Pak. Ketika kita menggunakan simbol kemenyan, sedangkan arahnya kita bukan sebagai pepadang, karena simbol api tadi kan sinar itu sebagai pepadang. Ya. Melainkan kita itu berdoa untuk hal yang sifatnya gelap nih, hal yang sifatnya untuk merugikan orang lain. Nah ini kan tidak sesuai dengan simbol dari kemenyan itu sendiri kan gitu. Nah, Ya, betul, betul, betul sekali gitu loh. ya, ya. Tadi dari nilai daripada filosofi kemenyan, bagaimana tentang kemenyan ketika diproses bakar, kemudian area sekitar kita jadi harum, udara yang kita hirup jadi harum. Proses apa yang terjadi di dalam fisik tubuh kita di dalam proses sembayang itu dengan menggunakan media atau sarana kemenyan itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan Pak Cahyadi. Secara fisik yang kita rasakan, ketika kita mencium suatu bau yang harum, udah pasti kita lebih tenang, lebih tentram. Hmm. Itu. Mau percaya atau enggak? Kalau mencium sesuatu yang banger, konsentrasi terganggu loh. Ya, Gitu loh. Kadang-kadang kita sampai mau muntah ibaratnya. Itu betul. nggak akan bisa tenang. Tetapi apabila kita ini mencium sesuatu yang harum, itu langsung pikiran kita ini lebih tenang, kita lebih fokus, dan apabila semerbak harumnya itu sampai ke kanan kiri kita, itu pun juga akan menambah keheningan ataupun ketentraman bagi kanan kiri kita. Sebenarnya pun itu juga sebagai filosofi ya, dalam arti dalam kehidupan ini kita juga harus bisa menjadi suatu cahaya, bisa membuat suatu tadi yang harum, dan itu pun bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk di sekeliling kita, syukur-syukur Ya, untuk eh, nusa dan bangsa ataupun untuk sejagat raya. Itu jauh lebih baik istilahnya menunjukkan perilaku dan tingkah laku kita ataupun cerita kehidupan kita untuk membuat segala sesuatu itu yang harum. Gitu. ya. Nah, ini tadi yang dijelaskan bahwa proses reaksi dari proses kita secara fisik ini menghirup udara yang harum ini kan membuat pikiran kita yang tenang. Sebenarnya zat apa sih Pak Cahyo Haji yang menyebabkan pikiran itu tenang sehingga kita membakar wajib nih dengan membakar kemenyan nih atau mungkin membakar lain yang sifatnya harum. Apakah memang harus kemenyan atau bisa diganti dengan barang lain nih? Atau memang Ya, kualitas menyan ini yang mungkin mempengaruhi fisik kita untuk lebih cepat tenang atau hormon di dalam tubuh kita yang mungkin terpacu sehingga proses di dalam kita sembayang itu betul-betul bisa hening kan gitu. ya. Mungkin bisa Pak Cahyadi jelaskan. Ya, jadi nanti kalau misalkan apa mengenai zat apa ya nanti kita mesti baca referensinya lagi itu Ya, ya. mengenai zat apa. Tetapi setidaknya dengan adanya bau kemenyan itu kita sudah lebih tenang, lebih hening dan lebih tentram, ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita ganti nih dengan bau-bau yang lain? Selama bau-bauan itu wangi, tentunya akan membantu lebih tenang juga. Ya, Nah, cuman perbedaannya adalah sumbernya ini berbeda. Ketika sumbernya berbeda, maka hasilnya pun juga yang dirasakan juga berbeda. Karena kalau kita ngomong kemenyan dari getah sangat istimewa dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Gitu loh. Getah itu bisa keluar dan merupakan sari-sarinya juga. Ini kan suatu hal yang berbeda
Kalau kita hanya menggunakan minyak wangi saja dibandingkan kemenyan, tentunya minyak wangi aja itu tidak cukup elemennya dibandingkan dengan kemenyan. Karena kalau kemenyan ini kan nanti bisa dijadikan elemen untuk alam alam semesta. Ada bumi, angin, api, kemudian bisa tambahin air. Nah, ini tentunya juga sangat berbeda kalau kita hanya menggunakan satu elemen saja. Ya. Gitu. Nah, ini Pak Cahyadi, saya sempat pernah diskusi ini dengan rekan-rekan penghayat kepercayaan, mendiskusikan tentang adanya kemenyan. Di situ ada yang mengartikan seperti ini, Pak, bahwa kemenyan ini kan sebagai bentuk getah, hasil dari proses getah pohon. Dimana kalau di dalam bahasa Jawa, pohon itu disebut wit. Atau kalau orang Jawa itu karena pinter pinter merangkai kata kan itu sebagai wiwitan atau Ya, permulaan. Jadi ya, sebenarnya kalau kita bicara ritual-ritual yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan itu sendiri itu memiliki suatu makna gambaran filosofi yang menggambarkan sesuatu hal di dalam kita beribadah itu selalu kita diingatkan dalam suatu proses tahapan mulai dari wiwitan awal mula bahwa manusia itu bersumber dari sari-sari alam semesta ini, salah satunya adalah tanah itu sendiri kan gitu. Nah, ya, kemudian muncul getah. Getah ini sebagai bentuk yang sifatnya cair dan kental nih, yang apa namanya, yang nanti sebagai cikal bakal terbentuknya manusia kan gitu. Kemudian di situ kita juga diajarkan setelah kita terbentuk secara fisik, maka di situ ada namanya api. Api ini adalah sebagai simbol bahwa kita itu hidup, memiliki energi, memiliki daya yang mungkin berkobar-kobar dengan semangat, dengan luar biasa, sehingga kita terkadang tuh terjerumus dengan beberapa nafsu keinginan yang luar biasa. Ini adalah simbol daripada api. Tetapi di situ kita diajarkan api ya, yang kecil itu bisa menjadi penerang, tetapi kalau api itu besar itu juga bisa berbahaya pada diri kita kan gitu. Nah, ya, kemudian leluhur kita mengajarkan, walaupun itu muncul api, yang dibutuhkan adalah kalau kita lihat proses bakar kemenyan itu sendiri itu kan apinya tidak terlalu besar, api kecil kan gitu. ya, Ya memberikan satu cahaya terang di sekitar kita kan gitu. ya, Dan kita juga diajarkan setelah api itu nyala, kamu jadi hal yang mencari hal yang sifatnya tujuannya itu harum untuk sekitar. Jadi ya, harumnya tidak hanya untuk diri kita, tapi bisa dirasakan oleh di sekitar kita itu juga memiliki keharum. Itu adalah salah satu filosofi yang sempat kita diskusikan waktu itu dengan beberapa teman-teman penghayat. Ternyata ya banyak sekali dari beberapa penghayat itu juga memiliki pandangan yang tidak jauh beda dengan apa yang sudah kita diskusikan di dalam podcast ya, kita kali ini kan gitu. Nah, ya, tentunya kalau kita sudah tahu nih, sudah paham secara fungsi filosofi daripada kemenyan, sebenarnya ini Pak Cahyadi, di dalam proses ritual kita, kelengkapan apa sih selain dari kemenyan?